Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mukolang. Di sini saya akan membacakan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang menganalisis proses penarikan dan seleksi SDM. Yang pertama yaitu menganalisis proses penarikan dalam seleksi SDM. Yang kita akan jelaskan yaitu konsep rekrutmen dan seleksi SDM. Yang berikut mengorganisasikan rekrutmen dan seleksi. Berikut mengukur efektivitas rekrutmen dan seleksi, menemukan kandidat internal dan eksternal. Yang terakhir, validitas seleksi dan keandalan ujian. Pertama, konsep rekrutmen dan seleksi SDM. Pengertian rekrutmen menurut Neo AT al tahun 2000. Rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Sebelum organisasi dapat mengisi sebuah lowongan pekerjaan, organisasi tersebut mestilah mencari orang-orang yang tidak hanya memenuhi syarat untuk posisi tersebut, namun juga menginginkan pekerjaan itu. Berikut tujuan rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan, qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi yang terbaik. Yang berikut mengorganisasikan perekrutan dan seleksi. Pertama, poin A, overtime, yaitu kerja lembur. Metode yang barangkali paling banyak digunakan untuk menghadapi fluktuasi jangka pendek dalam volume kerja adalah melalui penggunaan tenaga kerja overtime atau kerja lembur. Metode ini dapat menolong baik pemberi kerja maupun para pekerja itu sendiri. Poin B, subcontracting. Walaupun kenaikan permintaan jangka panjang bagi barang-barang atau jasa-jasanya telah diantisipasi, suatu perusahaan dapat saja menentang penambahan karyawan. Sebaliknya, perusahaan mungkin memilih mengontrakkan pekerjaan itu ke pihak lain. Poin C, temporary employees, yaitu biaya total dari karyawan tetap pada umumnya diperkirakan 30-40% di atas total cost. Ini tidak termasuk antara lain biaya rekrutmen. Untuk menghindari biaya-biaya ini dan untuk mempertahankan fleksibilitas pada saat pekerjaan bervariasi banyak, perusahaan menggunakan karyawan sementara yang disediakan oleh perusahaan lain. Pendek employee leasing. Salah satu alternatif terhadap rekrutmen yang sedang populer saat ini adalah employee leasing. Menggunakan pendekatan ini berarti suatu perusahaan secara formal memberhentikan beberapa atau sebagian besar karyawan. Berikut mengukur efektivitas perekrutan dan seleksi. Yang dibahas yaitu pengalaman talenta menjadi prioritas utama, yaitu menilai talent dapat dilakukan dengan cara melihat pengalaman kerjanya selama ini, di mana perusahaan sebelum tempat ia bekerja, dan apa saja tanggung jawab yang diembannya selama ini. Berikut perhatikan soft skill talent. Meskipun hard skill penting, kepemilikan soft skill juga tidak kalah penting. Dewasa ini, soft skill menjadi tolak ukur utama dalam proses penyeleksian. Berikut perubahan peran rekruter. Tidak menentukan kemungkinan untuk rekruter dan kandidat untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dari sebelum-sebelumnya. Manfaatnya adalah semua orang yang terlibat dalam proses rekrutmen akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Berikut menemukan kandidat internal dan eksternal. Rekrutmen internal adalah rekrutmen di mana pasokan tenaga kerja dilakukan secara internal, yaitu dalam organisasi.
Berikut rekrutmen eksternal adalah mengacu pada rekrutan di mana para kandidat dipilih dari luar organisasi selain bakat yang ada di dalam organisasi. Sumber ini melibatkan penggunaan metode yang akan membantu untuk mencari tahu karyawan terbaik yang berada di luar organisasi. Yang berikut validitas, seleksi, dan keandalan ujian. Validitas adalah suatu ukur di mana hasil kinerja yang diukur melalui tes dihubungkan dengan kinerja yang sesungguhnya saat seseorang bekerja. Kualitas teknik seleksi merupakan tingkat di mana teknik ini menjadi indikator yang baik atau prediktor keberhasilan bagi kinerja seseorang dalam sebuah pekerjaan. Terakhir, pemeriksaan latar belakang kandidat dengan wawancara. Melakukan pemeriksaan latar belakang adalah kesempatan Anda sebagai pemilik bisnis untuk memverifikasi informasi kandidat. Proses terdiri dari screening sebelum rekrut yang wajib dilakukan untuk melindungi perusahaan. Sebagai pengusaha yang cermat, Anda tentu tahu bahwa menilai orang dari tampilan fisik saja sangat tidak dianjurkan. Baik, itulah hasil pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.